Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Dian Meriani. Di sini saya berkesempatan menjadi moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Desi Cesariani, Dian Meriani, Meda Ertiana, Muhammad Angga Zakti, Siti Nurhatitah, dan Yuni Ulfia. Baiklah, di sini kami akan melakukan uji praktikum yang berjudul pembuktian efek Tyndall. Selanjutnya, kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari praktikum kali ini. Perkenalkan, nama saya Desi Cesariani, nomor Indo Mahasiswa 2019-01207. Saya akan menjelaskan materi singkat dari efek Tyndall. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar atau 1 sampai 10.000 nanometer sehingga mengalami efek Tyndall. Bersifat heterogen berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan kepadanya sehingga tidak terjadi pengendapan. Misalnya, sifat heterogen ini juga dimiliki oleh larutan, tetapi tidak dimiliki oleh campuran biasa atau suspensi. Efek Tyndall sendiri merupakan gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. 1. Larutan. Larutan adalah sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi dan pendispersi. Larutan bersifat kontinu dan merupakan satu fase atau homogen. Ukuran partikel zat terlarut kurang dari 1 nanometer atau 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter. Larutan bersifat stabil atau tidak memisah dan tidak dapat disaring, contohnya larutan gula, larutan garam, larutan cuka, alkohol 70%, spiritus, udara yang bersih, air laut, dan bensin. 2. Suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel relatif besar tersebar merata dalam medium pendispersinya. Suspensi bersifat heterogen dan tidak kontinu, sehingga merupakan sistem dua fase. Ukuran partikel suspensi lebih besar dari 100 nanometer suspensi. 2. Suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel relatif besar tersebar merata dalam medium pendispersinya. Suspensi bersifat heterogen dan tidak kontinu, sehingga merupakan sistem dua fase. Ukuran partikel tersuspensi lebih besar dari 100 nanometer. Suspensi dapat dipisahkan dengan penyaringan, contohnya air sungai yang keruh, campuran pasir dengan air, campuran terigu dengan air, campuran kopi dengan air, dan campuran minyak dengan air. 3. Sistem koloid. Sistem koloid adalah dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi. Syarat terjadinya emulsi ini adalah dua jenis zat cair itu tidak saling melarutkan. Emulsi dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu A. Emulsi minyak dalam air, B. Emulsi air dalam minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Ulfia dengan NIM 2019-01245. Di sini saya akan mempraktikkan asam cuka dengan Aquades. Berikut alat yang digunakan adalah gelas, batang pengaduk atau sendok, dan senter. Sedangkan bahan yang digunakan adalah Aquades dan asam cuka. Langkah pertama adalah masukkan Aquades dan cuka. Lalu aduk hingga homogen. Jumlah fase yang tampak secara fisik dapat dilihat oleh indera mata secara langsung. Pada asam cuka hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan.
Setelah melihat pemisahan fase dan kestabilannya, mari kita melihat efek Tyndall. Cahaya terlihat jelas dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Efek Tyndall yang ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan sejati. Baiklah, saya Mede Ertiana dengan NIM 2019-01224. Di sini saya akan mempraktikumkan percobaan susu dengan air. Alat-alat yang digunakan ialah senter, pengaduk, gelas. Sedangkan bahan-bahannya ialah air dan susu. Cara kerjanya yaitu, pada gelas kaca dimasukkan susu dengan air. Kemudian diaduk hingga rata. Cara melihat efek Tyndall. Pada gelas, cahaya tidak dapat diteruskan menembus ke sisi lain gelas, melainkan kebiasaan segala arah partikel. Partikel yang tidak dilihat tampak sebagai titik-titik terang. Jadi, campuran susu dan air termasuk ke dalam larutan koloid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurhatita dengan nomor induk mahasiswa 2019-01237 akan menjelaskan tentang larutan kapur. Baiklah, di sini ada alat dan bahan yang pertama ada kapur, yang kedua ada air putih atau larutan, yang ketiga batang pengaduk, bisa juga sendok yang sudah tidak terpakai, dan ada senter. Pertama-tama kita masukkan kapur ke dalam air larutan. Kemudian kita aduk hingga homogen. Selanjutnya kita akan melakukan penyenteran cahaya pada larutan tersebut. Bisa kita lihat larutan ini tidak mengalami efek Tyndall karena cahaya tidak menembus dan terhambat oleh zat yang ada di dalam larutan ini. Baiklah, jadi air kapur adalah koloid, yaitu suatu sistem dispersi atau sebaran suatu sistem yang menunjukkan bahwa suatu zat terbagi halus dalam zat lain. Pada sistem koloid ada dua fase, yaitu zat yang terbagi atau didispersikan disebut fase terdispersi, fase intern atau fase kontinu. Sedangkan zat yang digunakan untuk mendispersikan disebut fase pendispersi. Sistem koloid merupakan campuran homogen dan stabil yang disebut larutan molekul, atom, atau ion disebarkan dalam suatu zat kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mang Zakti Gumai, NIM 2019-01222. Saya akan menyimpulkan hasil dari percobaan rekan-rekan saya. Yang pertama itu Yuni yang sudah melakukan percobaan mencampurkan air dengan asam cuka
Nah, itu termasuk dalam larutan karena dia campuran antara homogen dan homogen. Yang kedua itu ada meda. Meda itu menjelaskan tentang koloid karena dia percampuran antara homogen dan heterogen. Yang ketiga itu ada Siti-Nurhaliza. Siti-Nurhaliza itu menjelaskan tentang suspensi karena itu heterogen. Sekian kesimpulan yang dapat saya ambil. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian pengujian yang telah kami praktekkan. Kami harap dari video pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.